Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah jenis-jenis kejahatan cyber beserta contoh kasusnya. Jadi pertama-tama itu kita harus mengetahui apa itu cybercrime. Jadi cybercrime itu adalah sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi. Jadi kejahatan cyber ini seringkali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis kejahatan cyber. Jadi ada banyak jenis-jenis kejahatan cyber yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yang pertama itu ada contoh atau jenis kejahatan cyber, yaitu peretasan, yang dimana dia meretas sebuah data, Terus yang kedua ada data forge atau pemalsuan data. Selanjutnya ada konten ilegal. Dan masih banyak lagi contoh-contoh atau jenis-jenis kejahatan cyber lainnya. Oke, kita masuk pada apa itu kejahatan cyber yang berkaitan dengan peretasan. Jadi peretasan itu dia adalah upaya seseorang menyusup ke dalam sebuah sistem komputer tanpa izin pihak yang berwenang. Jadi beberapa hal yang biasa dilakukan para peretas yaitu membobol sistem, mencuri data pribadi dan data keuangan, serta data-data penting lainnya lagi yang akan jadi sasaran oleh hacker ini. Selanjutnya contoh kasus dari peretasan. Kasus peretasan yaitu adalah pencurian data pada bank syariah. Jadi pada kasus pencurian data ini, data Bank Syariah Indonesia ini, jadi kelompok peretas asal Rusia itu bernama Lockbit yang mengklaim bahwa melumpuhkan salah satu server Bank Syariah Indonesia itu pada bulan Mei 2023. Masih belum lama kejadiannya. Nah, jadi kelumpuhan server tersebut itu membuat aplikasi mobile bankingnya itu tidak bisa diakses oleh nasabah. Selain itu, BSI juga kehilangan sebanyak 1,5 TB data, yang termasuk data pribadi nasabah dan juga karyawan. Nah, kasus ini dikenal sebagai ransomware karena Lockbit itu meminta sejumlah uang agar data tersebut dikembalikan, jika tidak ingin dijual ke dark web. Nah, makanya kasus pencurian data kasus peretasan ini sangat berbahaya juga, sangat merugikan juga. Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu kasus BPJS Kesehatan, yang dimana pada akhir Mei tahun 2021 ada situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan diduga diretas, yang dimana data milik 279 penduduk Indonesia itu diduga bocor dan dijual ke forum online yang bernama Right Forms. Nah, data yang dijual seharga 0,15 Bitcoin, yang kalau kita rupiahkan itu sekitar 84,4 juta rupiah. Waduh, banyak sekali. Selanjutnya ada contoh kasus yang ketiga, yaitu kasus asuransi BriLife, yang dimana pada tanggal 27 Juli 2021 itu perusahaan asuransi BRI Life itu yang jadi korban peretasan. Nah, insiden ini membuat sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual dengan harga $7.000 Amerika Serikat atau sekitar 100,6 juta
101,6 juta, kurs 27 Juli $7.000 Amerika Serikat atau setara dengan 101,6 juta. Yang diduga, yang dimana di dunia maya, salah. Adapun data nasabah yang bocor berisi informasi seperti foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akta kelahiran hingga rekam medisnya. Nah, jadi dari ketiga kasus ini itu dia berkaitan dengan pasal undang-undang ITE pasal 30 ayat 1, 2 dan ayat 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang KUHP pasal 322 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Murah. Dan Undang-Undang KUHP pasal 362 yang berbunyi, barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda itu paling banyak Rp900. Gak tahu. Intinya paling lama penjara 5 tahun. Ya lumayan lama tapi sangat lama. Itulah resiko dari kalau kita melakukan kejahatan cyber. Contoh seperti peretasan ini. Itu contoh kasus dari peretasan. Selanjutnya ada jenis kejahatan data forgery atau pemalsuan data, yang dimana data forgery ini adalah kejahatan dengan memalsukan data atau dokumen penting melalui internet. Contohnya data forgery atau pemalsuan data pada m-banking BCA atau pemalsuan sebuah website bank BCA. Ada juga kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Yang pertama tadi contoh kasusnya itu ada data forgery ya, pemalsuan data pada banking BCA. Jadi di dunia perbankan melalui internet atau e-banking Indonesia dikejutkan oleh seseorang yang bernama Stephen Haryanto. Nama barat, nama Indonesia, Stephen Haryanto, yang merupakan seorang hacker dan juga sekaligus jurnalis pada majalah Master Web. Dia dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Sentral Asia atau BCA. Modus yang ia lakukan yaitu si hacker ini memfotokopi tampilan website bank BCA yang seolah-olah milik BCA. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengecoh nasabah sehingga pelaku dapat mengambil identitas nasabah. Itu contoh dari data forgery atau pemalsuan data. Selanjutnya kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Jadi Polda di Yogyakarta itu menangkap 5 charger dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dan mereka luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh mahasiswa
di perguruan tinggi yang sedang melakukan jenjang pendidikan di perguruan tinggi di Bandung yang bernama Sam. Nah, jadi Sam ini akibat dari perbuatannya selama setahun itu, beberapa pihak di Jerman itu dirugikan sebesar 15.000 DM atau sekitar 70 juta ribu 70 juta rupiah ya, 70 juta rupiah. 70 juta, intinya 70 juta. Nah, jadi para carder ini beberapa waktu lalu juga menyadap data kartu kredit dari dua outlet pusat perbelanjaan yang cukup terkenal. Caranya atau modusnya itu, saat kasir menggesek kartu pada pembayaran, pada saat data berjalan ke bank-bank tertentu, saat itulah data dicuri. Nah, akibatnya banyak laporan pemegang kartu kredit yang mendapatkan tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukannya. Keren caranya, tapi resikonya juga besar ya. Nah, jadi dari tindakan tersebut itu berkaitan dengan pasal 36 dan pasal 51 ayat 1. Nah, jadi itu merupakan undang-undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi pengerusakan informasi dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar. Wow, ini merupakan kejahatan yang sangat besar dan resikonya juga sangat besar. Berdasarkan Undang-Undang KUHP itu, tindakan pemalsuan data pribadi menurut hukum pidana diatur dalam pasal 378 yang berbunyi bahwa barang siapa yang menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau kebohongan untuk kepentingan atau keuntungan sendiri dianggap melanggar hukum dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, itu contoh kasus. Selanjutnya kita masuk ke kasus jenis kejahatan berikutnya, yaitu kejahatan konten ilegal. Apa itu kejahatan konten ilegal? Jadi kejahatan konten ilegal itu dia termasuk dalam jenis kejahatan cybercrime, yang dimana konten ilegal ini adalah kejahatan yang memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya kasus pencemaran nama baik RS Omni Internasional oleh Pitra. Nah, jadi yang menarik dari hukuman atau sanksi untuk beberapa kasus seorang yang terlibat dalam illegal konten ini ialah hanya penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapat sanksi, sedangkan yang mengunduh tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik, yang dimana merujuk pada pasal 310 ayat 1 KUHP, yang dimana pasal pencemaran nama baik adalah perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh umum, dalam artian mempermalukan, dan pelakunya diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda Rp4.500. Sedangkan pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang di sini menyebutkan bahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan juga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, kasus yang kedua juga ada kasus kebohongan
Ramadatia, seorang blogger motivator seorang motivator. Ya, jadi Ramadatia ini seorang tunatera yang pernah 2 kali menjadi bintang tamu di acara yang notabene itu dipercaya sekali. Jadi Kick Andy memiliki suatu kelebihan, yaitu bisa mengoperasikan komputer. Atau si pelaku ini, dia itu berpura-pura bahwa dia bisa mengoperasikan komputer dengan sangat baik dan juga pandai memainkan alat musik yang dimana menghebohkan dunia internet di akhir bulan Agustus 2010 yang lalu. Nah, Ramadatia ini melakukan sebuah pengakuan yang membuat semua netter terkejut, termasuk saya. Nah, dia mengaku kalau semua klaim selama ini atau profesinya sebagai pencipta musik game online besar di Jepang itu hanyalah sebuah kebohongan publik. Yang tadinya dia mengaku bisa memainkan alat musik, nah itu semuanya ternyata hoax. Nah, dari kasus di atas itu dapat dikatakan kalau seorang Ramadatia ini melakukan sebuah pelanggar kode etika, yaitu menyebarkan berita atau info tentang dirinya yang hanya berupa sebuah kebohongan publik yang berlangsung lama. Nah, ini kejahatan ini berkaitan pada pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yang berbunyi barang siapa dengan menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukum penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Nah itu ya, jadi kejahatan cyber itu dia sangat besar sekali resikonya, tapi keuntungannya juga besar, tapi tidak untuk dilakukan karena yang berani melakukan kejahatan tersebut merupakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Jadi kejahatan cyber ini sangat apa namanya, kayak sangat dirugikan sekali ya untuk yang menjadi korban, dan sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan karena seperti itu mempunyai risiko yang sangat besar juga. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam menyampaikan. Saya akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.